lautan menutupi sebagian besar planet kita. Lautan itu luas dan misterius. Kita baru menjelajahi sebagian kecil saja. Apa yang ada di bawah permukaan tersembunyi dalam kegelapan. Mungkinkah ada makhluk yang tak pernah kita bayangkan? Kedalaman lautan seperti dunia lain. Tekanan meningkat, cahaya memudar, dan suhu menurun drastis. Ini lingkungan yang sulit untuk kita jelajahi, penuh dengan hal yang tidak kita ketahui. Meskipun sulit, kita terus berusaha menemukan apa yang ada di bawah sana. Besarnya lautan sulit dipahami, membentang bermil-mil, menyembunyikan rahasia di balik gelombangnya. Misteri inilah yang memicu imajinasi kita dan membuat kita bertanya-tanya tentang kemungkinan adanya monster laut yang bersembunyi di kedalaman. Selama berabad-abad, orang-orang telah berbagi cerita tentang makhluk-makhluk ini. Apakah mereka hanya legenda, atau mungkinkah ada kebenaran di baliknya? Setiap sudut dunia punya mitos monster lautnya sendiri. Kisah-kisah ini yang diturunkan dari generasi ke generasi mencerminkan daya tarik kita terhadap hal yang tidak diketahui. Di Norwegia ada Kraken, makhluk raksasa mirip cumi-cumi yang mampu menyeret kapal ke dasar laut. Orang Jepang menceritakan tentang Umibozu, sosok besar berbayang yang muncul di hadapan para pelaut saat badai. Dan di Skotlandia ada monster Loch Ness, yang dikenal sebagai Nessie, makhluk berleher panjang yang konon menghuni sebuah danau yang dalam. Kisah-kisah ini, meskipun fantastis, mengisyaratkan rasa ingin tahu kita tentang apa yang mungkin bersembunyi di bagian planet kita yang belum dijelajahi. Mereka mencerminkan rasa kagum dan takut kita akan kekuatan laut dan makhluk tak dikenal yang mungkin ada di dalamnya. Legenda tetap ada, dipicu oleh penampakan sesekali dan foto-foto buram. Sementara orang yang skeptis menganggapnya sebagai cerita bohong, yang lain percaya bahwa ada sedikit kebenaran di dalamnya. Mungkinkah makhluk mitos ini berdasarkan pertemuan nyata dengan makhluk yang belum ditemukan oleh sains? Kemungkinannya, meskipun kecil, terus menggelitik kita. Meskipun kita belum menemukan Kraken atau Umibozu, lautan adalah rumah bagi beberapa makhluk yang benar-benar raksasa. Cumi-cumi raksasa, yang dulu dianggap mitos, adalah contoh sempurna. Invertebrata kolosal ini bisa tumbuh hingga lebih dari 12 meter panjangnya. Tentakelnya dipersenjatai dengan kait tajam. Lalu ada cumi-cumi kolosal bahkan lebih besar dari cumi-cumi raksasa, dengan mata seukuran piring makan. Raksasa laut dalam ini jarang muncul ke permukaan, membuat penampakannya sangat langka dan menambah mistiknya. Kita juga telah menemukan spesies paus besar seperti paus biru, hewan terbesar di bumi, yang mengerdilkan bahkan legenda monster laut yang paling mengesankan. Penemuan-penemuan ini membuktikan bahwa lautan dapat mendukung makhluk-makhluk berukuran menakjubkan. Itu membuat kita bertanya-tanya apa lagi yang mungkin bersembunyi di kedalaman, menunggu untuk ditemukan. Mungkin batas antara legenda dan kenyataan lebih kabur daripada yang kita pikirkan. Lautan penuh kejutan, terus-menerus mengingatkan kita betapa banyak yang masih harus kita pelajari tentang alam. Lautan dalam, habitat terbesar di bumi, sebagian besar masih belum dijelajahi. Cahaya tidak dapat menembus kedalamannya, dan tekanannya sangat besar. Namun, bahkan di lingkungan yang keras ini, kehidupan menemukan jalan. Kita baru mulai menggores permukaan dari apa yang mungkin hidup di bawah sana. Ventilasi hidrotermal, yang menyemburkan air panas kaya mineral dari dasar laut, mendukung ekosistem yang unik. Di sini, makhluk hidup tumbuh subur dalam kegelapan total, bergantung pada kemosintesis daripada sinar matahari untuk energi. Penemuan-penemuan ini menantang pemahaman kita tentang kehidupan dan batas-batasnya. Lautan dalam bisa menjadi rumah bagi spesies tak dikenal yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa mungkin dengan adaptasi dan penampilan aneh yang dapat menyaingi mitos monster laut manapun. Setiap ekspedisi ke jurang membawa kembali penemuan baru, menunjukkan keanekaragaman hayati yang luar biasa yang tersembunyi di bawah gelombang. Luasnya area yang belum dijelajahi menyisakan banyak ruang untuk imajinasi dan kemungkinan makhluk di luar mimpi terliar kita. Bagian 5, The Bloop, Suara dari Kedalaman. Pada tahun 1997, sebuah suara misterius terekam oleh mikrofon bawah air. Suaranya sangat keras, jauh lebih keras daripada yang dapat dihasilkan hewan yang dikenal. Suara ini dijuluki The Bloop, memicu spekulasi intens.
Mungkinkah itu panggilan makhluk laut kolosal lebih besar dari apapun yang pernah kita temui? Para ilmuwan menyelidiki suara itu secara ekstensif. Meskipun asal-usulnya tetap menjadi misteri selama bertahun-tahun, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa itu kemungkinan suara lapisan es besar yang pecah. Namun, misteri The Bloop memikat imajinasi publik dan berfungsi sebagai pengingat akan banyaknya hal yang tidak diketahui di lautan. Suara merambat secara berbeda di bawah air, dan mungkin saja makhluk di kedalaman berkomunikasi dengan cara yang bahkan tidak dapat kita pahami. Lautan adalah dunia suara, dan kita baru mulai mendengarkan. Setiap penemuan baru, setiap fenomena yang tidak dapat dijelaskan, memicu daya tarik kita terhadap laut dalam dan makhluk yang mungkin ada di dalamnya. Bagian 6. Kisah pelaut, pertemuan dengan yang tak dikenal. Selama berabad-abad, para pelaut telah kembali dari pelayaran mereka dengan cerita tentang makhluk aneh dan pertemuan yang tak dapat dijelaskan di laut. Beberapa menggambarkan melihat makhluk besar seperti ular, sementara yang lain melaporkan benda-benda bergerak melalui air dengan kecepatan dan kelincahan yang tidak wajar. Meskipun banyak dari kisah ini dapat dikaitkan dengan takhayul, kelelahan, atau tipuan cahaya di atas air, beberapa tetap tidak dapat dijelaskan. Mungkinkah ini sekilas makhluk laut nyata yang menentang pemahaman kita saat ini tentang kehidupan laut? Lautan itu luas dan selalu berubah, dan mungkin saja makhluk langka atau sulit dipahami menghuni kedalamannya, hanya menampakkan diri dalam kondisi tertentu. Pelaut yang menghabiskan waktu berbulan-bulan di laut, terus-menerus terpapar pada sifat lautan yang tak terduga. Kisah-kisah mereka, yang diturunkan dari generasi ke generasi, berfungsi sebagai pengingat bahwa lautan masih menyimpan banyak rahasia, menunggu untuk diungkap. Bagian 7. Jangkauan teknologi mengungkap rahasia lautan. Untungnya, kita tidak lagi terbatas pada cerita dan spekulasi. Teknologi memungkinkan kita untuk menjelajahi lautan seperti sebelumnya. Kapal selam, kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh, dan peralatan sonar canggih mendorong batas-batas eksplorasi. Dengan setiap penyelaman, kita mengumpulkan lebih banyak data, menangkap gambar, dan mempelajari lebih lanjut tentang makhluk yang menghuni kedalaman laut. Spesies baru ditemukan setiap saat, membuktikan bahwa lautan penuh dengan kehidupan yang tak pernah kita ketahui keberadaannya. Kemajuan teknologi ini membantu kita memisahkan fakta dari fiksi, membantah beberapa mitos, sekaligus mengungkap keajaiban sejati dunia bawah laut. Seiring teknologi kita terus maju, siapa yang tahu makhluk dan fenomena luar biasa apalagi yang mungkin kita temukan. Masa depan eksplorasi laut cerah, dan dengan itu muncul potensi untuk memecahkan beberapa misteri lautan yang paling abadi. Bagian 8. Kekuatan imajinasi memicu misteri. Sementara sains memainkan peran penting dalam memahami lautan, ada juga tempat untuk imajinasi. Kisah-kisah monster laut, meskipun mungkin tidak benar secara harfiah, mencerminkan rasa kagum kita dan misteri abadi dari yang belum dijelajahi. Mereka mengingatkan kita bahwa masih banyak yang tidak kita ketahui tentang planet kita. Kisah-kisah ini dapat menginspirasi kita untuk belajar lebih banyak, menjelajahi lebih jauh, dan melindungi keanekaragaman hayati yang luar biasa yang ada di lautan kita. Misteri monster laut, apakah nyata atau khayalan, dapat memicu daya tarik seumur hidup dengan alam. Ini mendorong kita untuk bertanya, mencari jawaban, dan mengagumi skala dan keragaman kehidupan di bumi. Bahkan jika kita tidak pernah menemukan bukti definitif dari makhluk raksasa dan mitos, pencarian itu sendiri berharga. Bagian 9. Kesimpulan, misteri abadi lautan. Jadi apakah monster laut itu ada? Meskipun kita belum menemukan kraken atau ular raksasa penenggelam kapal, lautan terus memukau kita dengan keajaiban kehidupan nyatanya. Cumi-cumi raksasa, cumi-cumi kolosal, dan beragam kehidupan yang ditemukan di lautan dalam membuktikan bahwa masih banyak yang harus ditemukan. Lautan tetap menjadi teka-teki, wilayah luas dan sebagian besar belum dijelajahi yang penuh dengan potensi penemuan baru. Ini adalah tempat di mana legenda dan kenyataan terjalin, di mana mitos kuno bertemu sains mutakhir. Kita mungkin tidak pernah tahu semua rahasianya, tetapi itulah bagian dari apa yang membuat lautan begitu menawan. Ini adalah sumber keajaiban yang tak ada habisnya. Mengingatkan kita bahwa selalu ada lebih banyak hal untuk dipelajari tentang planet kita dan makhluk yang kita tinggali bersamanya.